Dan kita tahu bahwa Undang-Undang Desa sudah diterbitkan di tahun 2014 yang mengakui desa sebagai sistem pemerintahan. Dan itu akibatnya rekan-rekan kepala desa menjadi birokrat, bukan lagi pemimpin komunitas seperti sebelumnya. Hampir setiap minggu saya harus menandatangani surat permintaan dari kepolisian untuk Dirjen Staf dari Dirjen Pemdes menjadi saksi ahli dalam kasus-kasus dugaan penyalahgunaan dana desa. Itu terjadi. Belum lagi laporan-laporan lain tentang perilaku oknum-oknum kepala desa dan lurah. Nah, ini menjadi bahan koreksi bagi kita. Bahkan ada satu, ini benar nggak bohong saya nih. Benar nih Pak Isran. Ada satu kepala desa bupati curhat sama saya nggak mau sebutin lah. Kita nggak mau mempermalukan. Curhat, Pak Mendagri, tolonglah kalau bisa dibantu ada pembinaan untuk teman-teman kepala desa biar paham tanggung jawabnya. Ya. Jangan dipakai seperti uang sendiri. Kenapa Bu? Ibu-ibu lagi nih. Kenapa Bu? Di tempat saya itu Pak, itu teman-teman kepala desa begitu terima anggaran desa ke karaoke Pak. Gitu. Akhirnya rajin ke karaoke, ngebon, ngutang di tempat karaoke. Jadi yang datang ke kantor bupati, maminya, mami, tahu kan mami ya? Bukan mami istrinya kepala desa, bukan. Maminya karaoke itu. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya. Bantuan masih kita ini. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah sampai di Ancol ini harusnya gembira gitu. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya salam kebajikan. Pertama-tama saya harus menyapa bos saya dulu, Pak Isran Nur. Saya selalu manggil beliau itu bos, karena sobat dan ketua asosiasi gubernur Kalimantan Timur. Tepuk tangan buat beliau. Ya. Juga nih sahabat saya juga sering banyak berdiskusi untuk mengenai masalah provinsi beliau, Riau, Pak Syamsuar, terima kasih banyak kader fisik Bapak sini. Saya paham bahwa rekan-rekan gubernur yang lain memang waktunya memang pendek sekali, besok banyak acara dalam rangka HUT RI dan kemudian tanggal 17 mungkin menjadi inspektur upacara di provinsi, kota, kabupaten sehingga ada yang diwakili. Kemudian keluar juga institusi yang dibuat pemerintahan Pak Jokowi yang namanya Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal PDTT. Dan ini menunjukkan keseriusan dari pemerintah untuk membangun desa. Belum ada nomenklatur Menteri Desa sebelumnya. Nah yang lebih penting lagi adalah adanya dana desa. Meskipun teman-teman lurah bilang, mana dana kelurahan? Betul ya? Lagi kita perjuangkan. Dana desa nggak tanggung-tanggung. Dari tahun 2015, lahir Undang-Undang 2014, udah 538 triliun. Dan rata-rata 70 triliun. Lumayan. Meskipun ada keinginan untuk nambah lagi. Boleh nambah lagi ketika keuangan negara juga makin membaik. Tapi kita kan terkena dampak pandemi kemarin. Kita dalam proses recovery, pemulihan. Beruntung sistem keuangan kita, ekonomi kita masih cepat recover. Eropa saat ini, Uni Eropa sedang menghadapi resesi. Resesi itu artinya pertumbuhan ekonominya 2 kuartal berturut-turut minus. 2 kuartal, 1 kuartal 3 bulan, artinya 6 bulan berturut-turut minus.
Itu terjadi Eropa hari ini. Tapi kita Indonesia, pertumbuhan ekonomi kita untuk ukuran pertumbuhan ekonomi global 5,17%, di atas 5%, itu termasuk yang tertinggi di dunia. Melebihi Amerika. Betul, melebihi Jepang, melebihi Korea. Ini adalah prestasi yang luar biasa, kita cepat recover. Yang kedua, kita juga mampu menjaga ketersediaan barang dan jasa sehingga tetap terjangkau oleh masyarakat harganya. Itu yang kita sebut dengan inflasi atau deflasi. Kenaikan harga barang di angka 3,08%, itu adalah salah satu angka yang stabil dan sangat baik. Ya bayangkan dengan Zimbabwe, 200-300%, sampai ada mengeluarkan notes atau uang kertas yang nilainya 10 triliun. Satu lembar itu 10 triliun. Nggak tahu masih ada nggak? Itu dia itu. Bayangin sebelah kiri itu Zimbabwe mengeluarkan 10 triliun. Ini triliuner nih. Sampai buat main-mainan akhirnya. Nah, ini adalah sisi-sisi positif dari pembangunan kita. Dan ini tentunya salah satu kontributornya adalah terjadinya pergerakan di desa dan kelurahan. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kepala desa, kelurahan, dan pembina, termasuk kepala-kepala daerah. Banyak hal yang positif. Tapi kalau kita mengevaluasi dari tahun 2015 sampai dengan 2023, berarti lebih kurang 8 tahun semenjak ada dananya desa, banyak hal yang positif. Ada desa yang mampu menghasilkan pendapatan asli desanya itu 50 miliar di Bali, di Badung. 50 miliar. Dia bisa membuat apa saja, program-program. Ada desa-desa yang mandiri di Bantul, 7, miliar ini desa Kutuh namanya 50 miliar ini. Luar biasa. Ada desa yang di Kabupaten Kutai Kartanegara, Sungai Payang, bisa menghasilkan 10 miliar. Jadi mampu uang yang ada itu dana desa, itu hanya pemancing untuk mendapatkan pemasukan pendapatan asli yang lebih besar. Itu harapan kita seperti itu sebetulnya. Bahkan banyak desa-desa, desa wisata, desa maju, kreativitas terjadi di kalangan rekan-rekan kepala desa dan kelurahan. Dan kreativitas ini perlu kita hargai. Maka dibuat lomba seperti ini, tujuannya adalah memotivasi rekan-rekan. Dan saya sudah sampaikan kepada Pak Dirjen, tolong jangan sampai ada pesan sponsor. Acara-acara seperti ini tidak boleh dipolitisasi. Objektif saja dan undang penilainya dari unsur eksternal selain lintas kementerian lembaga. Makanya tadi disampaikan ada yang dari Kemenpan RB, dari kalangan akademisi, UI, UGM, Mustopo, dan lain-lain. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang masuk dalam Dewan Juri. Kita percaya insya Allah ya, karena adanya eksternal dan lintas KL ini, mudah-mudahan kami yakin ya bahwa penilaian inilah objektif dan memang bapak-bapak, ibu-ibu, kepala daerah, rekan-rekan gubernur, bupati, wali kota, lurah dan desa, kepala desa yang terpilih dan mendapat penghargaan itu betul murni dan objektif. Terima kasih banyak. Ya. Itu sisi positif. Tapi kita ada sisi negatif juga yang kalau kita evaluasi menjadi catatan kita untuk perbaiki. Hampir setiap minggu saya harus menandatangani surat permintaan dari kepolisian untuk Dirjen Staf dari Dirjen Pemdes menjadi saksi ahli dalam kasus-kasus dugaan penyalahgunaan dana desa. Itu terjadi. Belum lagi laporan-laporan lain tentang perilaku oknum-oknum
kepala desa dan lurah. Nah, ini menjadi bahan koreksi bagi kita. Bahkan ada satu, ini benar nggak bohong saya nih. Benar nih Pak Isran. Ada satu kepala desa bupati curhat sama saya nggak mau sebutin lah. Kita nggak mau mempermalukan. Curhat, Pak Mendagri, tolonglah kalau bisa dibantu ada pembinaan untuk teman-teman kepala desa biar paham tanggung jawabnya. Ya. Jangan dipakai seperti uang sendiri. Ya. Kenapa Bu? Ibu-ibu lagi nih. Kenapa Bu? Di tempat saya itu Pak, itu teman-teman kepala desa begitu terima anggaran desa ke karaoke Pak. Gitu. Akhirnya rajin ke karaoke, ngebon, ngutang di tempat karaoke. Jadi yang datang ke kantor bupati, maminya, mami, tahu kan mami ya? Bukan mami istrinya kepala desa, bukan. Maminya karaoke itu. Minta supaya dana anggaran desanya, pembayaran utang ke karaoke tadi, dipotong oleh bupati, ditap di situ, jadi itu bisa terbayarkan gitu. Iya, utangnya minta dibayarkan, dipotong dari situ. Karena kepala desa dicari-cari, nggak ketemu-ketemu gitu. Jadi yang berkembang bukan desanya, makin banyak karaoke-nya gitu. Saya nggak mau sebutkan, tapi yang dampingin saya waktu nerima pasti tahu daerah mana. Ya ini saya nggak mau mengatakan semua daerah seperti itu. Ini hanya satu contoh saja kasus yang mungkin ada di tempat lain juga mungkin. Nah oleh karena itulah kita perlu untuk memperkuat kemampuan rekan-rekan kepala desa ini. Tanggung jawab yang besar, bagian dari sistem pemerintahan sebagai birokrat, harus memiliki kemampuan manajerial, leadership menjadi pemimpin, mengelola keuangan negara yang ada risiko hukum, maka kita membuatlah bekerja sama dengan World Bank. Terima kasih banyak Ibu Jessica. Ya, thanks much indeed. Ya, World Bank, Bank Dunia untuk membuat program selama 3 bulan, setelah itu 3 bulan lagi 60.000 lebih. Yang materi adalah mengenai masalah tadi, manajemen, sistem pemerintahan di Indonesia, termasuk mengenai masalah bagaimana untuk mengaktifkan PKK dengan baik, posyandu, itulah unggulan-unggulan Indonesia. Mungkin nggak banyak negara yang memiliki jejaring seperti PKK yang menyentuh rumah tangga, posyandu. Di Amerika mungkin nggak ada gitu-gituan. Ini khasnya Indonesia. Nah ini yang perlu dibangkitkan. Tapi selalu saya warning, ini sedang rame-ramenya tahun politik, jangan sampai ada pesan politik apapun dan jangan sampai dibawa untuk politik praktis apapun juga. Enggak. Ini murni hanya untuk mengembangkan kemampuan kepala desa supaya mampu menjadi manajer yang baik, pemimpin leader yang baik, dan mampu mengelola keuangan dengan baik dan memahami sistem pemerintahan di mana posisinya dalam sistem pemerintahan Indonesia. Kira-kira tujuan seperti itu. Ini program sedang akan berlanjut sebentar lagi. Jadi mohon dukungan dari rekan-rekan kepala daerah, rekan-rekan camat, dan kemudian tentunya rekan-rekan kepala desa dan lurah. Jangan berasosiasi negatif. Ini murni niat baik kita untuk mengembangkan kemampuan rekan-rekan kepala daerah, kepala desa terutama. Nah, itulah kira-kira rekan-rekan maksud kita berkumpul malam ini di sini. Sekali lagi selamat kepada rekan-rekan kepala desa dan lurah yang menjadi teladan. Mudah-mudahan bisa memotivasi rekan-rekan dan juga memancing rekan-rekan yang lain untuk berprestasi. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur. Nggak gampang juga karena bapak-bapak gubernur terpilih dari 38 gubernur, teman-teman wali kota terpilih dari 98 wali kota, teman-teman bupati terpilih sebagai pembina desa dan kelurahan dari 416 bupati se-Indonesia. Jadi ini adalah suatu yang insya Allah ya prestasi bapak dan ibu yang memang patut mendapatkan penghargaan itu.
Dan mudah-mudahan acara ini bisa memotivasi kita supaya kelurahan dan desa makin berkembang, sentra ekonomi baru, dan juga tentunya mudah-mudahan juga teman-teman kepala daerah yang lain juga terpancing untuk ikut membantu, tidak hanya sekedar membantu dengan kata-kata, kalau enggak ngomong doang bapak itu, ibu itu, tapi juga membantu dengan dana yang ada dari APBD untuk memperkuat dana desa dan dana kelurahan. Ya, sekian dan terima kasih. Semoga Allah SWT memberikan bimbingan, petunjuk, kemudahan, perlindungan dan pertolongan pada kita semua untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya.